海賊王になる男だ。 Apa kabar nakama kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Berita kekalahan dua Yonko, Big Mom dan Kaido telah terdengar ke seluruh penjuru dunia. Orang-orang yang terlibat atas tumbangnya kedua Yonko itu menjadi topik utama dalam koran hari ini, yaitu 3 bajak laut supernova, Luffy, Law, dan juga Kid. Lalu, kejadian mengejutkan apa lagi yang akan terjadi pada chapter 1053 kita kali ini? Minggu ini, manga One Piece chapter 1053 sudah rilis dan banyak sekali kejadian menarik yang akan mengejutkan teman-teman Opeler semuanya. Di antaranya, rilisnya bounty terbaru dari 3 supernova ini, Luffy, Law, dan juga Kid. Dan yang paling mengejutkan, diumumkannya 2 Yonko baru, yaitu Monkey D. Luffy dan Kapten Buggy. Kalian pasti terkejut kenapa Lord Buggy bisa menjadi Yonko. Nah, di akhir video nanti, Abang Kapten akan sedikit membahas kenapa dan apa alasannya kedua orang ini, terutama Buggy tentunya, bisa diangkat menjadi Yonko di dunia baru. Lalu, kejadian yang tak kalah menariknya lagi adalah diperlihatkannya kemampuan mengerikan dari Admiral Green Bull dan alasan utama kenapa dia datang ke Wano Kuni. Kira-kira siapakah yang sedang diincar oleh Admiral Green Bull ini? Chapter 1053 kita kali ini mendapatkan judul Kaisar yang Baru. Chapter ini juga akan mendapatkan sebuah color sprint yang akan didedikasikan untuk game One Piece Odyssey. Ini merupakan game tentang One Piece yang sebentar lagi akan segera dirilis. Halaman pertama dibuka dengan memperlihatkan situasi di kediaman para Gorosei di Marinjoa. Terjadi sebuah ketegangan di sana. Para kakek-kakek rematikan ini terlihat panik karena sebuah berita yang dimuat pada koran hari ini. Mereka mempermasalahkan nama D yang kemungkinan itu adalah nama dari Luffy. Sepertinya mereka ingin menyembunyikan nama D itu dari dunia. Namun entah kenapa nama itu bisa terpublis di dalam koran. Halaman berganti dan memperlihatkan Kang Koran, Morgans. Dia terlihat sangat senang dengan apa yang telah terjadi di Wano, terutama tentang tumbangnya 2 Yonko, Big Mom, dan Kaido. Ternyata berita tentang perang Wano telah diubah oleh Morgans. Pemerintah dunia berniat memalsukan semua kejadian yang terjadi di perang itu. Namun Morgans berniat lain. Dia membuat berita yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di Wano. Dan inilah yang membuat para kakek-kakek asam urat tadi menjadi ketar-ketir. Morgans pun mengatakan sebuah berita besar. Lihat, 3 kapten bajak laut, Monkey D. Luffy, Trafalgar Law, dan Eustace Kapten Kid berhasil menjatuhkan 2 kaisar yang telah menguasai lautan ini selama beberapa dekade. Dan dengan ini, pemerintah telah menetapkan hadiah sebesar 3 miliar berry untuk masing-masing kepala dari mereka. Sebuah jumlah yang sangat luar biasa. Poster buronan dari Luffy, Law, dan Kid diperlihatkan di sini. Namun yang menarik, gambar di poster buronan Luffy telah berganti dan menjadi mode Gear 5 Dewa Nikah. Halaman berganti ke Udon. Di sana ada kelompok bajak laut Rempelo dan juga bajak laut Kid. Mereka terkejut melihat bounty kapten mereka yang mencapai nilai 3 miliar berry. Namun ada yang aneh dengan Kid. Dia terlihat marah dan pergi ke ibu kota bunga. Halaman menuju ke ibu kota bunga. Terlihat ada sebuah perjamuan yang cukup besar di dalam istana Shogun. Semua orang terlihat sangat menikmati festival yang diadakan di sana. Kemudian halaman menuju ke bawah kastil Shogun. Di sana ada Nico Robin dan juga Tenguyama Hitetsu. Di ruangan tersebut terlihat ada sebuah batu poneglyph.
Namun belum jelas apakah itu batu road poneglyph atau poneglyph biasa. Pak Tengu mengatakan bahwa tempat itu adalah ruangan hobi rahasia miliknya dan juga tempat di mana dia pernah dipenjara selama beberapa tahun. Robin pun terkejut mendengar hal itu. Pak Tengu berkata lagi bahwa membuat pedang adalah keahliannya dan itu hanya sebuah hobi. Lalu Hitetsu pun mengatakan hal yang sangat mengejutkan bahwa sebenarnya dia adalah Kozuki Sukiyaki, ayah dari Kozuki Oden. Sontak Robin semakin terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka kalau kakek dari Momonosuke ternyata masih hidup. Kemudian Robin mengatakan bahwa menurut poneglyph yang ada di kerajaan Alabasta, seharusnya senjata kuno Pluton ada di negara ini. Lalu Hitetsu pun menjawab, itu memang benar. Dari jawaban Hitetsu ini, sepertinya dia tahu tentang Pluton dan di mana lokasi dari senjata Pluton itu berada. Halaman berlanjut ke bekas tambang kawanan di Udon. Terjadi hal mengejutkan di sana. Sisa-sisa anak buah Kaido terlihat sedang diserang oleh sebuah akar yang melilit dan menusuk tubuh mereka. King dan Queen juga diserang dan tubuh mereka terlihat keriput dan menjadi kering. Dan ternyata itu adalah ulah dari Admiral Green Bull alias Ryo Kyugyu. Admiral Green Bull ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan yang dapat menyerap nutrisi dari tubuh targetnya. Lalu dia menghubungi seseorang untuk mengirimkan kapal perang ke Wano. Dan nama asli dari Green Bull pun diperkenalkan. Markas Besar Angkatan Laut Admiral Ryukyugyu alias Aramaki. Wajah dari Green Bull ini pun juga ditampilkan di sini. Dia terlihat sedang memegang poster buronan milik Luffy. Kemudian halaman kembali lagi ke ibu kota bunga. Festival sedang berlangsung. Terlihat Luffy sedang menikmati festival tersebut. Ada sedikit flashback tentang Luffy dan Momo di sana. Luffy berkata kepada Momo untuk tidak memberitahu orang-orang Wano tentang Luffy dan apa yang sudah dia lakukan. Lalu tiba-tiba Kid datang dan menunjukkan sebuah berita di koran kepada Luffy. 4 kaisar lautan diumumkan. Akagami no Shanks. Monkey di Luffy. Bagi si badut Genius. Dan Marshall di Teach. Dengan wajah yang kocak, Luffy pun kaget setelah mengetahui bahwa saat ini dia adalah seorang Yonko dunia baru. Poster dari keempat Yonko ini pun juga diperlihatkan dalam halaman ini. Pasti banyak yang kaget dan juga kecewa kenapa Bagi bisa masuk dalam jajaran Yonko. Oke, Abang Kapten akan memberikan sedikit penjelasan di sini. Ada beberapa syarat bagi seorang bajak laut jika dia ingin disebut sebagai kaisar lautan. Selain harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang super power, bajak laut tersebut haruslah memiliki sebuah wilayah kekuasaan, jumlah kru atau pasukan yang sangat banyak, serta memiliki sebuah nama besar atau pengakuan dari dunia. Teruntuk Luffy, dia telah memenuhi semua syarat-syarat tersebut. Saat ini, Luffy telah memiliki wilayah kekuasaan, yaitu Pulau Manusia Ikan. Dan mungkin sebentar lagi, Wano Kuni juga akan menjadi wilayah kekuasaan dari Luffy. Jumlah kru Luffy saat ini ada 10 orang, ditambah dengan armada besar topi jerami yang berjumlahkan 5.640 orang. Namun, ini semua belum ditambahkan dengan jumlah dari aliansi samurai, ninja, dan suku Ming. Itu pun kalau masuk dalam hitungan ya. Dan untuk nama besar, sudah jelas nama Luffy telah dikenal di seluruh dunia. Apalagi setelah dia berhasil menumbangkan Kaido seorang diri. Jadi, sangatlah pantas jika saat ini Luffy mendapatkan gelar seorang Yonko dunia baru. Berbeda dengan Bagi. Saat ini, Lord Bagi memiliki wilayah kekuasaan yang mana dia gunakan untuk menjalankan bisnisnya, Bagi's Delivery. Bagi juga memiliki armada yang cukup besar yang hampir menyamai jumlah armada besar topi jerami. Untuk nama besar,
Setelah selamat dari perang besar Marineford, nama Lord Buggy langsung terkenal ke seluruh penjuru dunia sebagai seorang legenda. Itu pun karena dia merupakan mantan kru dari Raja Bajak Laut, Goldie Roger, sama seperti Shanks. Lalu untuk segi kekuatan, seorang Yonko dikatakan sangat berbahaya apabila dia memiliki kemampuan haki yang sangat kuat, terutama pada haki rajanya. Namun, Lord Buggy ini memiliki sebuah kekuatan yang melebihi kekuatan haki raja, yaitu kekuatan hoki raja. Bisa kita lihat, Buggy tidak habis-habisnya memberikan kejutan. Setelah sebelumnya bebas dari Impel Down dan mendapatkan ribuan anak buah, diangkat menjadi si Cibukai setelah perang besar Marineford, dan kini Lord Buggy menempati posisi Yonko di dunia baru. Walaupun sangat kocak, tetapi seperti itulah kira-kira alasan kenapa pemerintah dunia memilih Kapten Buggy menjadi seorang Yonko. Lalu pada halaman terakhir, Admiral Green Bull terlihat meninggalkan lokasi pembantaian dengan wajah yang sangat kesal. Dia berjalan menuju ibu kota bunga dan berkata, "Angkatan laut tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Dasar anak-anak sialan. Karena ulah mereka, situasi dunia di luar sana menjadi kacau." Dari perkataan Green Bull ini, kelihatannya dia akan menuju ke ibu kota untuk memburu Luffy dan yang lainnya. Akankah terjadi bentrokan besar lagi di Wano? Mengingat saat ini kondisi Luffy dan yang lainnya baru saja pulih. Mari kita tunggu jawabannya pada chapter berikutnya. Nah, cukup sekian dulu encrit-encritan untuk isi dari chapter 1053 yang bisa Abang Kapten bagikan kepada teman-teman Opeler semuanya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.